Terus apa? Dia hidup nggak melihat rambut, tapi melihat kulit. Subhanallah. Pori-pori tumbuhnya rambut yang dia lihat. Rasulullah Muhammad. Kita masih kelasnya melihat rambut, megah. Teraja. Ahlul akhirah luar biasa. Suatu saat Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani datangi Habib Abdullah bin Abu Bakar Idrus As-Sababiyah. Dua orang meragukan, membanding-bandingkan kekeramatan Habib Abdullah Idrus dengan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, apalagi sunan. Itu baru wali, baru ulama, apalagi sunan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim di Sunan Ibrahim. Kenapa Nabi SAW Allah utus? Apa yang dibawa Rasul SAW? Akhlakul karimah. Apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW itu uswatun hasanah? As-sabab karena apa? Sunan Ibrahim. Ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Luar biasa. Terus dikatakan dua orang ini berkehendak untuk membandingkan kemuliaan Imam Al-Idrus dengan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Dikatakan baginda Nabi Muhammad SAW bahwasanya sebaik perbuatan seorang mukmin itu yang berakhlak mulia, yang akhlaknya bagus. Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam yang mulia ini di Majlis Al-Hasan, di majlis yang dikatakan bahwasanya ini daripada Riyadul Jannah, taman surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah limpah curahkan keberkahan. Salawat serta salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita butuh syafaat Rasulullah, kita butuh pertolongan Nabi, kita butuh mengenal agama Nabi Muhammad, kita butuh menjadi seorang yang alim, kita butuh sehat afiah, kita butuh Allah beri pemahaman yang Allah Subhanahu wa taala dalam satu hadis qudsi katakan siapa orang yuridillahu bihi khairan, Allah kehendaki kepadanya kebaikan, yufaqihu fid din, orang itu mempunyai ngerti akan ilmu agama. Yang pertama al-fakir hormati Mustafa hadir Majlis Al-Hasan, mudah-mudahan Allah setafiahkan badan, Allah panjangkan umur, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada Yai Muhdi mudah-mudahan setafiah, panjang umur, dimudahkan segala urusan. Dan antum semua hadirin mudah-mudahan dirahmati Allah, diberkahi rezeki, diberi rezeki halalan tayyiban mubarakan, wa katsir dan banyak, diberi hajat dikabul, disetafiahkan badan, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala memberi cara-cara kepada kita untuk kita didengar Allah Subhanahu wa taala dalam bermunajah, dalam berhajat. Kata guru Habib Al-Mukarram radhiyallahu an, Ustaz Ahmad Saib Wafa, jadi rezeki ini meminta kepada Allah yang maha memberi rezeki kan. Kita harus ngerti sifat Allah, kita ngerti Asma'ul Husna ya, Ya Latif, kita ngerti Ar-Razzaq ya, Allah yang maha mempunyai, Allah yang Al-Ghani, yang maha kaya, rezeki akan rezeki.
sifat daripada dunia. Hujjatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali mengatakan dunia ini kendaraan. Ya, naik bis dari Purwokerto ke Semarang misalnya, ya. Purwokerto dunia, Semarang akhirat. Nah, kendaraan itu bis untuk bersafar, ya, melakukan perjalanan ke Semarang. Nah, dunia itu untuk kendaraan kita ke akhirat. Pertama ngerti sifat dunia. Kenapa? Karena seperti yang Allah katakan dalam hadis qudsi, ciri tanda-tanda, ada tanda seorang itu alim. Bahkan bukan rezeki yang zahir, bukan yang sifatnya harta, yang sifatnya ilmu. Ilmu kan mahal. Kalau ilmu ditukar dengan harta bisa, tapi harta ditukar dengan ilmu nggak bisa. Ya, jadi ilmu nggak bisa dibeli. Ya, tapi ilmu dibeli. Nah, karena ukhrawiyah tentang akhirat. Akhirat itu timbangannya jomplang dunia. Setitik akhirat, seluruh dunia dan seisinya nggak menang. Fadilah Nabi SAW, sunnah Rasulullah, kalimah, huruf-huruf Al-Quran, satu huruf aja nggak kuat timbangan dunia ini ngalahkan satu huruf daripada Al-Quran. Yang mana Al-Qutub Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sangin Bangil meriwayatkan daripada cucunya langsung ke Habib Ali bin Alwi bin Abdullah Al-Haddad, cucu keramat Sangin, masih muda di bawah Habib umur. Kata Habib Alwi, kata Datuk, kata Jid, ya, Habib Sangin, Allah bin Ali Al-Haddad Sangin, keramat Sangin, salah satu guru Syekh Asy'ari, ya, wali kutub muda ini. Setiap huruf di Al-Quran ada sirnya. Jadi alif, ya, lam mim, alif lam mim, ya. Itu Allah alam murad di setiap huruf-huruf itu hijaiyah itu yang di Al-Quran, al-maksud yang dimaksud itu ada kekuatannya. Dan kalau ditimbang satu huruf itu dengan seluruh dunia dan seisinya, nggak kuat. Nggak sebanding, ambles sampai nempel ke dasar itu. Berat ya apa? Timbangan akhirat. Nah, mudah-mudahan apa? Allah ijabah apa hajat kita, ya. Allah ijabah karena ngerti sifat dunia. Terus beb dunia tunduk kepada kita. Wah, luar biasa orang. Luar biasa. Menundukkan dunia. Luar biasa. Tapi lebih afdal lagi tundukkan akhirat. Habib Ali bin Abu Bakar bin Syah Abu Bakar mantu Ki Abdul Wahid, petuguran. Ali bin Abu Bakar bin Syah Abu Bakar, sepupunya Habib Umar bin Hafidh Tarim. Itu dia bilang al-jism lidurar. Terus sifat dari dunia, sifat dari kita nih. Jasad kita ini akan kembali kepada tanah. Apa yang dibawa Ali bin Abu Bakar bilang, masih hidup, masih muda orangnya. Yang bilang apa kata Habib Ali? Libasu taqwa, pakaian ketakwaan. Apa pakaian ketakwaan? Zalikal khair. Kira-kira kalau khair ini akhirat, dunia apa? Syar. Ya, tapi sifat ya, sifat itu ada, selalu ada. Nah, misal Nabi Allah Adam alaihi salam, Allah turunkan ke dunia ini tempat yang fana. Ya, yang fana. Jadi bukan berarti dunia ini terus danaa, tempat yang hina, asal segala macam. Terus Nabi katakan dunia mal'unatan wa fi, terus kita dilaknat. Bukan. Dunia itu tempat persinggahan. Sifat dunia ini seperti itu. Terus apa? Habib lebih afdol ana banyak harta apa gonaah, nerima apa dia gonaah. Karena sifat Rasulullah. Dan sifat-sifat itu sifat dunia, sifat tujuh surga, sifat tujuh neraka sampai jahanam dibuat dari sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut nabiku, dari cahaya ketika zaman azali sebelum Allah jadikan Nabi Allah Adam, dari sifat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu begitu. Terus nyala apa? Api, ya. Api kompor nyala itu beras penuh. Lauk segala macam sampai baunya wangi. Wah, masakan enak. Dunianya cukup. Lah kok baunya terlalu sedep. Wah, lebih. Ya.
Tapi Allah berikan apa? Rezeki-rezeki. Allah berikan rezeki. Kalau dunia diberi Allah Subhanahu wa taala kesenangan, akhirat ini sifatnya lebih lagi timbangannya. Kebahagiaan akhirat itu lebih lagi. Misal di dunia banyak saum puasa, lebih bagus lagi daripada di dunia banyak makan. Karena sifat makan itu mubah. Kalau puasa sunnah. Apalagi Ramadan wajib. Jadi tergugurkan ya perkara-perkara di dunia ini karena akhirat. Apa segala macam keinginan kita ini gugur untuk kebutuhan kita di dunia, kebutuhan akhirat. Dan setelah dunia itu mati, dunia tinggal kita kafani dikuburin. Kita langsung pegang dunia, bahkan kubur dunia. Rasulullah Muhammad Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Al-Akbar. Beliau ini dibanding Habib-Habib yang lain, zuriyah Kanjeng Nabi yang lain sifatnya. Terus Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, ya, dia itu datang ke Sumatera, ke tempat kampung Uyut Habib. Habib itu masih keluarga dari kerajaan Siak Serindrapura, Sumatera sana, Sumatera Utara di Riau, Sumatera Tengah di Riau, Pekanbaru. Beliau datang ke sana, diberi nama itu Siak. Itu Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Itu sama. Ini orang punya sifat lain. Di zaman Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar hidup, andai kata 10 alim, 10 al-alamah ulama bilang ya Hasan itu, Habib Hasan bilang yang satunya, yang benar Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Riwayatnya diceritakan begitu. Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar Al-Idrus Al-Akbar ini, dia hidup seperti air yang mengalir. Kalau kita terbawa arus, kita ini ke bawah arus apa nahan arus, ya. Habib Abdullah Idrus hidupnya seperti air, seperti arus itu, masya Allah. Terus apa? Dia hidup nggak melihat rambut, tapi melihat kulit. Subhanallah, pori-pori tumbuhnya rambut yang dia lihat. Rasulullah Muhammad. Kita masih kelasin melihat rambut megang. Teraja ahlul akhirah luar biasa. Suatu saat Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani datang ya Habib Abdullah bin Abu Bakar Idrus As-Sababiyah. 2 orang meragukan, membanding-bandingkan kekeramatan Habib Abdullah Idrus dengan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, apalagi sunan. Itu baru wali, baru ulama, apalagi sunan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim di Sunan Ibrahim. Kenapa Nabi SAW Allah utus? Apa yang dibawa Rasul SAW? Akhlakul karimah. Apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW itu uswatun hasanah? As-sabab karena apa? Sunan Ibrahim. Ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Luar biasa. Terus dikatakan 2 orang ini berkehendak untuk membandingkan kemuliaan dari Imam Al-Idrus dengan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani waliullah. Terus datang Habib Abdullah punya sifat kalau ada tamu, beliau sendiri sing masak-masakan apa air dengan jamu tamu langsung dia sendiri. Enggak kayak gemus yai yang ini. Ya, Masya Allah. Ini Habib Abdullah bin Abu Bakar. Mudah-mudahan kita dapat berkah ya Mus, dapat berkah Imam Idrus ya, mudah-mudahan ini. Itu Al-Habib Abdullah Idrus ini lagi bikin masak ngejamu kopi atau apa di dapur, datang Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang lain zamannya 500 tahun sebelum Imam Al-Idrus. Jadi Hujatul Islam Abu Hamid itu tahun 500 Hijriyah. Sezaman itu Syekh Abdul Qadir. Lah Habib Muhammad Faqihul Muqaddam, uyut kelima Imam Al-Idrus itu sezaman putune Imam Ghazali. Jadi 500 tahun 700 tahun yang lalu keramat Syekh Abdul Qadir datang. Wahai fulan, kau membandingkan makamku karena niat 2 orang tamu membandingkan makamnya. Membandingkan makamku dengan Abdullah Idrus, ketahuilah ana baruha, aku daratan.
wal Habib Abdullah Idrus bahruha. Habib Abdullah ini lautan. Masya Allah. Ini misal ya, Wali Songo, Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Syekh Ja'far Shadiq ya, salah satu karomah gurune Habib Ja'far Muhammad Al-Kaf Kudus itu belajar di ruhnya Sunan Kudus. Itu apa dikatakan? Karena alwi amul fiqih. Ya? Al-Husain. Ya, jadi karena Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Idrus itu Al-Husain. Ya? Lah Syekh Abdul Qadir Jilani, Sultan Aulia, raja wali-walinya Allah, raja. Semua di bawah telapak kaki Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani. Tapi Al-Hasan, Al-Hasan haggoh dunia, Al-Husain haggoh akhirat. Sebabnya begitu. Jadi min alwi amal fiqih, ya, keturunan daripada Abdul Malik Azamat Khan bin Alwi amal fiqih, terus min Sugaf dari keturunan Asgaf, Al-Antos, Al-Idrus, Al-Had'a, bin Syekh Abu Bakar Al-Hamid, termasuk Habib Ali bin Bakar, ya, mantu Ki Abdul Wahid, ya, keturunan itu termasuk daripada minal Husain. Husain itu haguh akhirat. Hasan haguh dunia. Maka kata Imam Zubair bilang kalau sama Habaib pasti kalah. Karena memang watak Sayyidina Husain Karbala pegal. Subhanallah. Nah, terus kenapa? Berarti sifat kita dari muamalah ngikuti terus menjadi tabiat. Tabiat ke siapa? Ke Rasulullah. Nah, sifat gonaah itu seperti itu. Jadi ngerti. Gonaah orang yang ngerti. Yang ngerti apa sesuatu yang menghasilkan, ngerti sesuatu yang mayanfa, enggak bermanfaat. Nah, ini sifat gonaah. Gonaah itu rasa syukur. Orang mempunyai rasa syukur kepada Allah. Gonaah. Jadi bukan gonaah orang nggak punya apa-apa, menerima apa adanya, bukan. Gonaah itu rasa syukur. Al-Imam Habib Sharaf An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menjelaskan babul gonaah ini digandeng dengan rasa syukur kepada Allah, ikhlas. Nah, terus andai kata yo rezeki ini kok nggak diberi Allah, itu disuruh ulama minta terus sampai dikasih. Indah luar biasa. Bayangkan kalau kita minta nggak dikasih di akhirat. Terus minta terus. Apa mungkin Bib kalau nggak dikasih anak itu orang nggak benar, Bib orang nggak beres? Bukan. Diberi apa hajat yang Allah perintahkan, kita sudah melaksanakan yang wajib yang Allah perintahkan untuk meminta kepada Allah. Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Disuruh kita meminta kepada Allah digandeng dengan membaca salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salawatnya baik. Nah, terus doa nggak nyebut nama Nabi, sampai bejat sampai lumutan nggak bakalan kabul. Nah, dengan sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sampai doa ekspres langsung Cirebon Ekspres. Nah, kalau akhir terus sampai mati terus nggak hasil istiqomah ibadah. Kalau Habib suruh milih jadi orang susah apa jadi orang senang, wallahi milih jadi orang susah. Enak jadi orang susah daripada orang senang. Bakal ngerasakan senang. Orang susah itu bakal ngerasakan senang. Kalau kita senang, ya mungkin nggak ngerasakan susah. Orang itu pakai jubah. Imam Malik bin Anas pakai jubah. Imam Syafi'i ya pakai jubah. Cuman bedanya Imam Syafi'i, jubah yang dipakai Imam Malik, jubah Imam Syafi'i. Murid. Wah, Rasulullah Muhammad itu. Karena apa? Karena tawadu minal ma'rifah. Orang yang rendah itu tanda orang itu ma'rifat kepada Allah. Ada orang kaya raya, alim luar biasa. Ada orang fakir tapi alim. Berat ini. Orang susah alim itu lebih afdal daripada orang tajir tapi kaya tapi enggak alim. Tapi alim lebih afdal. Orang fakir tapi dia alim. Habib ada kelebihan dunia enggak. Al-masyhur fi barakatil mastur. Enggak bisa. Jadi dunia itu menghijab hati seseorang dipandangnya Allah.
berat. Apa diajarkan yang berat-berat? Terus beban, apa itu dikatakan Allah mengajarkan untuk berbanyak-banyak harta? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, lal mata'ul ghurur dikatakan. Tapi andai kata bila mana ya enggak apa-apa. Kalau misal terus dikasih rezeki banyak, alhamdulillah. Dikasih cukup, alhamdulillah. Maksudnya dikasih rezeki kurang terus murtad, kafir, kan enggak. Dikasih rezeki banyak, alhamdulillah. Dikasih rezeki sedikit, ya alhamdulillah, bersyukur. Dikasih apa aja lah, itu sifat qanaah, ikhlas. Terus ucap alhamdulillah. Lo nyebut salawatan terus. Baca maulid 1000 kali, baca salawat 1000 kali, berpuluh-puluh ribu kali segala macam, tapi gak kabul. Minta apa sama Allah? Kabul nanti di akhirat. Kabulnya di sana. Jadi diterangkan bahwa doa yang gak sampai di sini, sedang orang itu sudah soleh, ngerti bagaimana adab segala macam, bakal diijabah di akhirat. Bakal diganti sama Allah, diberi di akhirat. Nikmat luar biasa. Tapi kalau di dunia, ya, nggak pinter syukur, nggak ngucap alhamdulillah, akhirnya lama-lama jauh dari ibadah. Lah ibadah itu yang disebut di dunia ini sebagai kendaraan, bukan dunianya, bukan jasadnya bakal ditinggal, tapi ibadah selama di dunia. Tetap Nabi SAW, Rasulullah ketika Isra Mi'raj, Rasulullah itu Nabi nggak ada pembatas. Nggak bisa ditambah-tambahin, ada tirai, ada semacam apa, nggak bisa. Begitu juga batasan antara sesuatu yang dihukumi Allah dan sesuatu yang ada hukum-hukum yang lain daripada ketentuan yang Allah hukumkan. Jadi benar dunia ini dilaknat dan apa seisinya, ya. Maka kita ini di sini cuman lewat, nah terus dikubur, berpindah. Awaluhu turab, akhiruhu hisab. Apa yang dibawa? Libasut taqwa, pakaian ketakwaan. Apa pakaian ketakwaan? Dzalikal khair. Libasut taqwa dzalikal khair. Allah firman Al-Qur'an, bahwasanya pakaian ketakwaan itu adalah kebaikan. Sesuatu yang bermanfaat. Amal-amal yang baik. Terus bagaimana terus duit, ya, rezeki, duit mal ini zaman sekarang duit, dulu emas. Dulu perak apa segala macam, zaman-zaman kerajaan-kerajaan. Nah, sekarang itu duit, ada uang, udah duit bisa ditaruh di kotak ATM, ya, segala macam. Zaman sekarang itu ada pakai rekening terus ada ATM, ada kotak-kotaknya ATM. Luar biasa. Zaman sekarang itu duit, ya, ada emas segala macam. Itu apa? Harta. Ila mata'ul ghurur, Allah katakan. Jadi memang nasihat dari dulu, yang namanya dunia itu bakal yang sarakan. Dunia itu hanya nipu. Kalau orang ketipu kan sakit hatinya. Ya. Orang kalau terzalimi sakit hatinya. Lah itu semua lengkap, ya, di dunia. Ibarat sepaket jamu komplit. Lah itu dunia. Tapi bukan buat obat, tapi buat penyakit. Lah terus bagaimana Habib wasanu sabrus salah? Ya suruh kita setiap Jumat diingatkan. Kita kilah agak cukup. Setiap Jumat memang Rasulullah begitu. Nabi ngajarkan kita setiap waktu untuk mengingat Allah. Kalau lupa kepada Allah itu nanti ngurangin khusyuk dalam sholat kita. Jadi kalau kita biasa ngiling Allah dari mulai pagi ketemu malam, malam ketemu siang, siang ketemu sore, sore ketemu pagi, terus malam, terus pagi lagi, terus setiap waktu ngingat Allah, pas sholat nambah khusyuk. Karena ajaran Nabi Muhammad SAW. Alif Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, Jember. Mukasyafah, wali Allah, wali besar Saleh Tanggul, Jember. Apa dikatakan Habib Saleh? Ditanya sama orang, ya Habib, doa antum kok gobul cepet, Bib. Doanya Saleh ini seperti kanal barak, seperti petir yang nyambar, sangat cepet deh. Doanya Saleh Tanggul. Ditanya, kenapa doamu kok cepet? Kata Habib Saleh, bagaimana doaku gak didengar Allah? Karena setiap saat aku selalu mengingat Allah. Jadi ngiling ingat Allah Subhanahu wa ta'ala itu nambahkan kehusuan kita di waktu kita sedang kita ngiling untuk mengerjakan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dan ketika Jumat. Selalu ditegur Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita apa? Bertakwa, tawakal, berserah diri kepada Allah, selalu ingat Allah, tentukan segala macam.
kalau ngobrol sama Habib kan kadang ya Allah, kalau Habib selalu ya Allah, ya Allah. Kadang orang kan aduh apa lain ya. Karena apa? Karena kebiasaan. Kalau kebiasaan begitu lama-lama begitu. Kalau kita kebiasaan ngikutin habaib, ngikutin yai orang-orang soleh, jadi soleh nggak jadi habib ya. Ya itu lain nasab. Nah, nggak jadi. Jadi orang yang apa yang soleh. Almarhum ma'aman ahab kata Rasulullah. Kalau kita ngikuti siapa orang yang kita anggap itu orang itu baik sudah apa sesuai anggapannya lah mudah-mudahan baik. Hati-hati. Nah, itulah guna apa ilmu. Ada sifat dunia itu yang menjadikan seorang itu ijabah atau enggak ijabah. Harus ngerti sifatnya dunia. Jadi bukan dunia dituduhkan, bukan. Kita ini kalau dunia jauhi. Tapi kita ngerti sifatnya sebatas. Kalau kita ngerti, kita mau maling ini. Auzubillahi min dzalik. Misal mau maling udah rencana, ada duit di rumah itu, orangnya kosong memplong segala macam, ada duit 400 miliar misal mau maling ya. Terus nggak jadi. Nah, itu seperti itu dunia. Derajatnya begitu. Jadi kita ini punya nafsu batal. Itu di sini. Nah, kenapa? Karena ukhrawiyah akhirat itu di surga nanti nggak ada lagi sifat itu. Itulah sifat di dunia. Di dunia ini apa? Tempat orang bisa maksiat. Hati-hati. Dunia ini orang bisa melakukan apa-apa yang Allah larang. Begitu di surga, kalau selesai sudah. Sampai dikatakan alim, Allah beri itu kun fayakun. Kita kepengen apa jadi. Dari sana terus dikatakan sungai-sungainya ada sungai itu ada sungai. Sama ya di dunia ada sungai. Nah, cuma luasnya beda. Satu manusiaku satu bumi dan seisinya satu orang. Dan istrinya ya. Istri yang solehah ya. Terus lelaki suami yang soleh. Dapat satu surga. Anaknya nggak surganya sejemane. Anaknya punya surga dewe bisa nenggone surgane bapaknya. Nah itu apa? Anugerah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang patut disyukuri. Kenapa? Karena rahmat Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua rahmat karena Nabi Muhammad. Allah jadikan malam itu gelap apa? Dengan hiasan bintang terus indah. Di Arab sana nek roh bulan, lihat rembulan itu malam-malam indah karena keingatan syair di zaman Rasulullah Nabi kawajhun qamar. Rasulullah seperti purnama. Beda apa? Hati kita sambung kepada Rasulullah, dunia akan tergila-gila kepada kita. Karena ajabah doa, ijabahnya doa itu dari kita menyebut nama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jalur duit 1 miliar, jalur duit 2 miliar, jalur duit ratusan juta, puluhan juta, diberkahi kanjeng Nabi Muhammad, ya Allah, pasti goblok. Terus baca apa? Aura dan Aulia, Hizb Nasar, Hizb Bahar, Ratib Al-Atas, Ratib Al-Haddad, Ratib Al-Idrus, baca Maulid Ad-Diba, Maulid Saraful Anam, Maulid apa berjanji terus Maulid Sentul Durar, Maulid Di'ulami. Menyebutkan rezeki untuk ibadah selama di dunia ini. Itu babu pintu rezeki bareng matahari keluar di pagi hari. Rezeki Allah berikan berserta matahari keluar di pagi hari. Habib berarti kalau malam rezeki, ya malam nggak mungkin ada rezeki. Oh, malam bukan rezeki setan. Kalau malam itu ya rezeki cuma nggak seperti rezeki yang Allah terangkan di Al-Qur'an. Wa ja'alna nahara ma'asya, wa ja'alna laila libasa. Allah jadikan malam untuk kita istirahat, apa kayak tidur. Nah, pagi untuk mencari rezeki. Terus keringetan. Enggak apa-apa. Enggak keringetan, enggak apa-apa. Rezeki dicari dengan keringat sampai ngoyo, sampai capek, enggak apa-apa. Rezeki dicari dengan enggak capek, enggak apa-apa. Dapat jumlah sedikit dan banyak, syukuri. Enggak boleh ngeluh. Kenapa? Karena nanti ngeluh ini menjauhkan kita dalam khusyuk dalam mengerjakan sholat. Lupa kepada Allah, ngeluh. Allah enggak ngasih rezeki. Allah enggak berbaik hati. Allah enggak murah rezeki, Allah kejam, kan? Akhirnya menjauhkan kehusuan dalam rugi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sedang orang-orang mukmin, orang sing saleh, sing ngerti iman, sing menjaga keselamatan imannya, ya terjaga sampai kiamat, sampai akhir zaman anak keturunannya. Apa rezekinya halalan thayyiban wa mubarakan. Rezeki sing memberkahkan.
Jadi berkah itu apa cukup satu kebutuhan untuk seharian, enggak, rezeki berkah banyak. Uangku punya kekayaan triliunan, miliaran, rezekinya banyak. Itu uang luar biasa, berkah luar biasa. Tapi kelihatan fakir. Enggak enggak kemugih. Enggak jenenge bermegah-megah. Lah itu saleh itu. Rezekinya banyak. Oh iya, rezekinya banyak. Tak Habib kasih contoh. Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani, Habib di Mekah. Kaya luar biasa. Siapa lagi? Sultan Hasanah Bolkiah, Brunei. Itu Al-Husain. Sayyidina Husain, Bolki itu marga. Al-Husain. Min Al-Husain, Sayyidina Husain. Itu sama kaya. Tapi enggak berlebih-lebih. Masya Allah. Masyhur punya 1000 Ferrari. Punya 1000 mobil Ferrari. 1000 mobil Ferrari enggak karuan, bukan 100.000. Orang-orang minat tajirin, orang kaya. Orang terkenalnya kaya. Harta akhirnya enggak dikenal baik, enggak dikenal soleh. Akhirnya sombong apa segala macam. Nah, tapi dengan kita ngerti sifatnya, Allah cukup, Allah gabul, insyaallah aja. Kalau kita ngerti sifat, Allah kasih, Allah berikan. Jadi kita ngerti andai kata ini, oh seperti ini. Andai kata begitu, oh seperti itu. Caranya begitu. Apa kebutuhannya misal butuh rezeki untuk hajat apa? Minta itu. Kan enggak orang ngayal. Ngayal nyebut kanjeng Nabi kan kebangetan. Wong ngayal nyebut Rasulullah kan kurang ajar. Maksudnya kurang ajar sifat ya. Bukan kurang ajar ke kita, bukan. Kurang ajar ke sifatnya sendiri ini. Hayalan itu kan kerjaan syaitan. Khalaqtani min nar. Aku dibuat dari api, wa khalaqtahu min tin. Nah, itu kan membanding-bandingkan khayal iblis. Maksudnya khayal itu mubazir, iya. Khayal itu bisa menjadikan orang hatinya keras, iya. Iya keras. Sa'labah. Di zaman Rasulullah hidup Sa'labah. Begitu minta doa kepada Rasulullah, ijabah doanya. Menjadi kaya raya Sa'labah ketika itu. Begitu Abu Sa'labah disuruh sahabat datangi Sa'labah minta kifarah untuk pembangunan Mekah waktu itu. Apa jawaban Sa'labah? Gak mungkin Rasulullah mendoakan aku, tapi Nabi meminta uang kepada aku. Sahabat pulang dengan tangan kosong. Begitu sampai ke Rasulullah, apa yang dikatakan Sa'labah? Sahabat bilang, kaza wa kaza ya Rasulullah. Sesungguhnya Sa'labah dalam kerugian soal khatimah meninggal. Sampai selesai hadis itu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, tapi apa sifat itu? Sifat di sana itu dunia itu Allah adakan rahmat ceritanya. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siratul nabawiyah yang menjadikan apa? Hidup ini menjadi berwarna. Wallahu jamal, wallahu yuhibbul jamil. Itu dikatakan Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin bahwa Allah itu indah dan Allah menyukai yang indah. Jadi jangan di duniaku jangan tersulo, jangan ngeluh, jangan marah kepada Allah, tapi nerima dunia itu. Karena dunia kuwi sing bakal buntel badan iki. Nek kene iki ndak bersyukur di dunia waktu dibuntel ku sengsara sampai nanti di alam barzakh. Nauzubillah min dzalik. Apa tafakur sampai di akhirat tidak bisa lagi, menyesal itu. Sedikit daripada orang itu tafakur berpikir ini, sedikit orang itu mikir kenapa sedikit gue mikir tidak bisa mikir lagi di alam barzakh. Nah, selama di dunia apa bekal? Terus pakaian itu di dunia itu Pak dibawa nyemplung ke alam barzakh tidak bisa. Itu pakaian itu yang menjadikan rusuhnya dunia. Pakaian itu yang mengganggu ibadahnya semua manusia. Wa mal hayatud dunya ilal mata'ul ghurur. Itu hanya penipu, maling-maling apa segala macam. Nauzubillah. Koruptor apa segala macam. Nauzubillah. Ribut dengan duit. Sehingga gerogotin nanti di alam barzakh itulah itu dunia itu. Nah, tapi apa ibadah? Libasut taqwa dzalikal khair. Al-jism lid-durar. Habib Ali bin Abu Bakar, Syekh Abu Bakar katakan jasad ini akan kembali kepada tanah. Dan apa yang dibawa? Al-libasu taqwa, pakaian ketakwaan. Itu dibawa sehingga akan dimakan cacing-cacing itu. Misal apa? Hafid Quran. Perempuan sing hafid Quran, laki-laki sing hafid Quran.
Dihafal Quran itu juga dimakan tanah sampai zahir jasad itu. Saking luar biasa Allah muliakan ahlul akhirah. Berarti sifat di dunia itu kita untuk mendekatkan diri kita kepada sifat keakhiratan. Untuk kita mendekat kepada kebaikan Allah Subhanahu wa taala hingga nanti di akhirat ketika kita perjumpaan dengan Khalik Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita itu, kita ngerti bahwasanya aku ya Allah hambamu. Dan Allah akui kita itu sebagai hamba. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.